Nah, ini dia nih. Sorry ini agak gelap soalnya lagi di basement mau berangkat ke Samsat Indramayu. Jadi ini nih bentuk cek fisik bantuannya nih, berkasnya seperti ini. Tentunya dia udah dilampirin BPKB asli. Ini cek fisik yang di Tangerang. Terus ini ada STNK. Itu ada fotokopinya yang udah dilengkapi di Tangerangnya ya. Jadi ini cek fisik ini bisa dilakuin di tempat kalian nanti mau mutasi kendaraan itu sesuai dengan alamat KTP yang sekarang. Nah ini nanti dibawa aja, walaupun nanti tanpa bawa kendaraan kalian pun cukup bawa dokumen ini. Dan mungkin juga kalau misalnya ada saudara gitu ya di tempat si asal surat mobil itu berada, yang bisa diurusin di situ. Oke, nah setelah ini jadi gimana? Saya juga masih belum tahu persis. Ikuti terus ya videonya biar tahu komplit infonya. Oke, thank you. 6 months later. Meanwhile, eventually, Oke, waktu berlalu beberapa bulan berikutnya. 12 Agustus nih kita udah di Indramayu lagi, mau ambil berkas si EP. Alright, nih tadi temani si tanggalnya. Tuh ya, kelihatan di sini pertama kali ngurus 7 Februari 2025. Sekarang Agustus 2025. Tidak sabar. Ya ini udah kelar tadi, jadi prosesnya di pas pengambilan berkas ya itu ngambil berkas, ada bagiannya sendiri, terus kemudian diarahin ke fiskal dulu. Dari fiskal nanti disuruh ke kasir, di kasir ada rincian biaya yang harus dibayar, nanti ke fiskal lagi, dari fiskal dicek berkas, kemudian ke loket mutasi lagi, loket mutasi cek lagi berkasnya, dilengkapi berkasnya, udah deh selesai. Dari Indramayu selesai. Thank you Indramayu, ini sekalian saya liburan juga, kotanya asyik, Samsatnya juga enak, tinggal diproses di Tangerang. Ya ini kita udah di Tangerang lagi ya, tepatnya di Samsat Kelapa 2. Tadi udah ke loket di administrasi di atasnya, diarahkan ke Polda Metro Jaya untuk checklist dulu. Udah checklistnya, sekarang langsung berangkat ke Polda Metro Jaya. Oke. Udah di Polda Metro tadi, langsung aja kita bawa berkas yang dari Samsat, daerah kita tempat tinggal, terus diarahin ke loket pendaftaran X luar daerah. Nah bahasanya gitu, X pendaftaran luar daerah. Kemudian dari situ, dari loket X pendaftaran luar daerah, kita disuruh ke TU. Bahasa petugasnya TU, cuman di bawah nggak ada tulisan TU ya, lantai bawahnya adanya loket informasi, loket khusus. Nah di situ kita ngisi data kendaraan asalnya gitu. Jadi misalnya platnya di asalnya apa, kemudian nomor rangka, nomor mesin. Oke, dari situ langsung dibawa lagi ke loket tadi pendaftaran X luar daerah, dicek, ternyata si EP ini CBU CBU, jadi diminta faktor pajaknya. Ya udah dicari-cari, ternyata ada di sini di dashboard, ternyata ada, itu nyatu sama manual booknya. Ya udah, ini kemudian disuruh besoknya lagi datang
Oke, jangan lanjut lagi besok. Tomorrow for sure. Oke, ini udah di keesokan harinya lagi. Kita ke tempat loket pendaftaran X luar daerah di pelayanan satu atap di Polda Metro Jaya. Kita ambil berkas dari petugas itu kemudian disuruh ke gedung, bahasanya dia sih gedung biru, tapi tulisan di gedungnya sih Direktorat Lalu Lintas. Cuman ada juga orang yang di situ nyebutnya gedung TMC. Oke, ya udah ke situ. Terus ketika sampai di loket pemeriksaan berkas buat daftar PPKB, ternyata udah telat. Jadi ternyata dia cuma nyampe jam setengah 9 aja tadi katanya. Soalnya yang daftar berkasnya itu banyak banget ya. Mungkin karena mumpung lagi pemutihan kali, I don't know. Ya disuruh balik lagi besok. Jadi ya udah, kita balik lagi besok. Oke. Ini lanjutan video, jadi harusnya dibikin hari Kamis tanggal 21 ya. Cuman lupa karena ya seperti dilihat ya, ini lagi dirawat. Jadi tanggal 21 Agustus kan ke Polda lagi, ke Polda Metro. Di Polda Metro diarahkan ke gedung biru bahasanya, atau juga orang sana nyebutnya gedung TMC. Gedung TMC itu nanti ke loket pemeriksaan berkas dulu. Di loket pemeriksaan berkas dikasih nomor antrian, kemudian dicek berkasnya. Nah kemudian disuruh fotokopi satu rangkap semua, satu bundel yang diambil dari loket yang di pelayanan satu atap terpadu itu difotokopi dulu satu bundel. Nanti habis itu diarahin lagi ke gedung TMC di loket 5. Nah tapi tunggu panggilan, jadi tunggu panggilan sesuai antrian yang dikasih, sesuai dengan tanda pengenal yang dikasih di pemeriksaan berkas. Nah kemudian setelah menunggu dipanggil baru dicek lagi berkasnya di situ, di loket pendaftaran masuk biasanya, loket pendaftaran masuk, mutasi masuk X luar daerah. Nah dari situ kayak karena si EP ini mobil CPU ternyata dibutuhkan faktur pajak sama dari surat keterangannya Direktorat Jenderal Keuangan. Nah alhamdulillahnya ada. Alhamdulillahnya ada. Nah kalau itu nggak ada ya arahan dari petugasnya kita diarahin ke Bea Cukai itu untuk minta surat keterangan terkait hal tersebut. Nah setelah ada diperiksa, kita diarahkan ke loket e-form BPKB, bacaan e-form. Nanti di situ ada petugasnya yang mengisi. Nah, kita ditanya-tanya sesuai dengan isiannya. Nah dari situ kita diarahkan ke loket Bank BRI. Nah situ kita diwajibkan membayar sesuai dengan jenis kendaraannya, apa dia roda 2 atau roda 4. Nanti di situ ada harganya. Nah metode pembayarannya juga ada 2, ada tunai atau cash. Saya pilih cash. Kemudian nanti setelah bayar orang petugas dari BRI-nya ngasih kayak semacam barcode. Nah dari barcode itu dikasih, nanti kita diarahkan lagi ke loket 5 lagi yang tadi kita daftar masuk X luar daerah. Kemudian diproses dokumennya di situ. Nah setelah selesai ya di semua dokumen itu diserahkan kembali ke kita. Nah kemudian kita diarahkan ke Samsat
yang memang menjadi layanan wilayah tempat tinggal kita. Nah, ke Samsat layanan tempat tinggal kita itu untuk memperoleh STNK. Nah, untuk BPKB-nya nanti balik lagi ke Polda Metro Jaya di tanggal 4 September. Nah, itu tuh jadi kemarin hasil itu. Nah, karena saya lagi dirawat, jadi belum sempat ke Samsat yang wilayah layanan saya. Nanti tunggu aja, kita update lagi. Several days later. Oke, ini 3 hari berlalu, yang 25 Agustus 2025. Jadi si berkas yang udah dari Polda itu semua, yang satu bundel, kita diarahkan ke Samsat Kelapa II, di mana memang itu mencakup domisili saya tinggal. Kemudian tadi masuk ke loket BBM Tasi Masuk atau BBM loket perubahan identitas kendaraan. Nah, di situ nyerahin semua, diperiksa kembali berkasnya. Nah, kemudian diberikan tanda terima. Nah, di situ juga ditulis tanda terimanya STNK masih dalam proses. Terus disuruh balik lagi tanggal 4 September. Jadi barengan tuh sama yang di Polda. Di Polda juga untuk ambil BPKB tanggal 4 September, STNK juga tanggal 4 September. Oke, tetap semangat. Oke, ini udah tanggal 18 November 2025. Jadi ini potongan yang bagian yang ini tuh sebenarnya agak jauh pengambilan gambarnya dari yang potongan sebelumnya. Ya, karena sebenarnya sudah diambil gitu ya. Jadi setiap proses dari proses mutasi kendaraan itu diambil proses gambarnya, proses itu selalu diambil gambarnya, cuma nggak tahu kenapa ya filenya tuh nggak ada. Jadi makanya video ini saya buat untuk menceritakan hasil akhirnya gitu ya, proses akhirnya dari keseluruhan proses mutasi kendaraan dari Indramayu ke Tangerang. Jadi setelah dari Samsat Kelapa II itu dikasih tanda terima ya, tanda terimanya sama dengan tanda terima untuk pengambilan STNK dan plat nomor kendaraan itu tanggal 4 September. Kemudian yang pengambilan BPKB-nya tanggal 4 September juga. Jadi itu tanggalnya sama. Cuman pada hari H-nya tanggal 4 Septembernya saya lebih memilih pengambilan STNK dan plat nomornya, karena memang itu kan yang dibutuhkan sehari-hari pada saat kita mengendarai kendaraan tersebut. Jadi ya itu duluan ya. Cuman itu tanggal 4 September pagi itu diambil, ya 4 September pagi diambil tuh ya. Mulai ke Samsat Kelapa II lagi, prosesnya diikuti lagi, lumayan tidak terlalu lama, dan karena tidak terlalu lama saya langsung berangkat lagi ke Polda Metro Jaya. Nah, cuman pada saat itu ya karena memang kejadiannya masih setelah demo besar ya dikarenakan pemberitaan yang tunjangan anggota DPR RI, makanya pada saat itu Polda Metro Jaya tetap buka, cuman hanya saja tidak melayani untuk pengurusan administratif kendaraan. Ya sudah, akhirnya saya kembali lagi, saya datang lagi beberapa hari kemudian, nggak terlalu lama ya, sekitar 2-3 hari kemudian langsung ke gedung TMJ, gedung biru atau nggak bahasanya tuh. Nah di situ
langsung diarahkan ke lantai 2, naik ke lantai 2 yang di gedung biru di komplek Polda Metro Jaya. Kemudian saya menyerahkan itu tanda terimanya. Kemudian oh iya, dia minta di STNK itu yang dikasih dari 182, jadi ada lembar keduanya lah. Jadi lembar pertama memang lembar asli STNK-nya. Nah, lembar yang pelapisnya itu ada warna biru atau pink gitu, saya lupa. Nah, itu yang dikasihkan ke loket yang di gedung Polda Metro Jaya itu, yang di lantai 2 itu yang diserahkan ke petugas. Kemudian diproses tidak lama juga, hanya selang beberapa menit lah, disuruh menunggu di situ, juga disediakan tempat tunggunya. Kemudian ketika nama kita dipanggil, kita diserahkan BPKB, diminta untuk mengecek kembali data-data yang ada di situ apa sudah benar. Apabila sudah benar, diisi buku semacam buku tamu gitu ya, itu sebagai tanda terima. Udah saya mengisi nama, kalau nggak salah nomor telepon sama nomor angka atau nomor mesin gitu, saya lupa. Nah, di situ sekalian paraf tanda tangan. Oke, udah selesai. Jadi itulah keseluruhannya ya, kira-kira kurang lebih. Nanti mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa diulang lagi video ini, atau mungkin ada yang mau sharing-sharing bagaimana pengalaman dia dalam mutasi kendaraan antar daerah, bisa boleh tulis di kolom komentar. Oke, itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.